Para mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang sebetulnya materi lama ya, tapi kita melihat terutama di era digital sekarang, di media berbagai macam platform ya, orang masih terlihat tidak sadar adanya post-truth. Yang pertama tentu saja kita melihat false connection ya. Dalam konsep post-truth, false connection merujuk pada situasi, misalkan kita membaca media online ya, judul, gambar, elemen visual yang ditampilkan itu nggak sesuai ya dengan isi sebenarnya dari berita ini. Di platform YouTube juga kita sering lihat ya, TV-TV nasional yang harusnya sudah punya integritas masih melakukan ini ya, karena pemiliknya mungkin politisi yang punya kepentingan untuk menyerang pihak tertentu ya. Kadang-kadang false connection ini terjadi, mereka lakukan. Ya sering digunakan dalam clickbait atau manipulasi media yang memang tujuannya tadi yang menyesatkan audiens, yang menyesatkan pembaca, memancing emosi, meningkatkan interaksi tanpa memberikan informasi yang benar atau kontekstual. Banyak contoh yang bisa kita lihat, misalkan eh, bisa aja orang bikin berita Prabowo mengundurkan diri sebagai presiden, kan pasti rame kan. Padahal nanti isinya nggak ada hubungannya sama itu. Rumor itu kadang-kadang isinya cuma gosip gitu. Ya tokoh-tokoh politik lah, baik yang pro maupun anti pemerintah. Kebanyakan para pembenci ya yang melakukan itu. Gosip-gosip, tapi karena dia menjadi bagian dari kelompok pembenci itu juga tujuannya untuk mencari jempol, mencari viewer, mencari subscriber, ya dia rawat lah itu topik-topik yang disukai oleh pengikutnya. Dan kalau dalam konteks pendidikan tentu saja ini menyedihkan ya. Sampai kapan proses pembodoan seperti ini akan terus berjalan? Gambar yang tidak relevan, ya kutipan yang dipelintir. Ya. Jadi false connection ini seringkali dimanfaatkan untuk membentuk opini. Berdasarkan tadi pengikut yang mereka rawat ya, emosi ya, persepsi ya. Yang kalau sudah fanatik di kelompok itu apapun kata orang yang ditokohkan selalu dianggap benar ya. Dan ini bukan hanya menimpa kalangan awam ya, orang-orang yang terpelajar secara formal ya, tapi secara realitas kan jadi nggak terpelajar ya, kalau ternyata perilakunya seperti itu. Oke, yang kedua adalah manipulated content ya. Dalam konsep post-truth, ini merujuk pada konten yang telah dimodifikasi, diedit, direkayasa dengan sengaja untuk menyesatkan audiens. Manipulasi ini dapat berupa pengubahan gambar, video, teks, ya, dengan tujuan untuk menciptakan narasi tertentu yang tentu saja tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya foto atau videonya dipalsukan ya, ya aslinya apa gitu, diganti dengan atau diedit ya. Seorang pejabat diedit agar terlihat sedang melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi, itu sering ya. Apalagi sekarang dibantu kecerdasan buatan kan. Eh, ada lagi istilah deepfake ya. Jadi kecerdasan buatan itu untuk mengganti wajah atau suara ya. Itu sering sering kali sekarang itu terjadi. Eh, ini juga mencakup
tidak hanya manipulasi visual ya, manipulasi konten juga bisa manipulasi konteks juga. Misalkan video demonstrasi damai dipotong, sehingga seolah-olah jadi kekerasan gitu. Padahal itu videonya kapan ya? Itu manipulasi konteks. Atau manipulasi gitu kutipan ya. Jadi orang itu kalimatnya dipotong-potong untuk kepentingan dari bisa pesanan ya. Atau pihak yang memotong-motong itu. Sering juga itu manipulasi statistik ya. Jadi misalkan kondisi Indonesia yang negara besar dengan penduduk sekitar 280 juta jiwa dibandingkan dengan Singapura misalkan. Itu angka-angkanya kelihatannya benar, tapi kalau mereka yang memahami ilmu statistik, itu jelas penyesatan ya. Sering kali terjadi seperti itu. Manipulated content juga mencakup misleading content ya. Misalkan konten yang menyajikan informasi, tapi sebetulnya caranya menyesatkan ya. Dengan menghilangkan konteks, menyalahgunakan data, menginterpretasikan fakta secara keliru ya. Ya. Jadi harapan saya dengan saya angkat tema ini nanti para mahasiswa bisa mendiskusikannya ya, bisa ya membiasakan diri agar tidak apa disamakan ya, jangan sampai sama antara orang-orang yang terpelajar dengan orang-orang awam ya. Dan di medsos itu kita sudah sering sulit membedakan. Jadi kalau kita bicara yang satu, dua, tiga, empat ya, fabricated content itu juga seringkali terjadi dalam postur ya. Jadi konten yang sepenuhnya dibuat-buat atau dipalsukan ya, yang memang ini tujuannya selalu menyesatkan ya, memanipulasi opini publik ya, ya. Nggak memiliki dasar fakta yang valid ya. Seringkali dibuat untuk memperkuat narasi tertentu ya, propaganda tertentu ya. Ya taruhlah kemarin misalkan lagu bayar-bayar polisi ya karena dipakai demo seolah-olah didukung oleh kelompok mainstream jadi seolah-olah benar semua padahal kan nggak benar semua. Ya, ada oknum polisi dan itu kan terjadi di semua institusi bukan hanya polisi, di TNI, di penegak hukum yang lain, kejaksaan, bahkan yang Mahkamah Agung itu kan sempat beberapa waktu yang lalu sangat parah ya. Tuh. Jadi ada yang mendapatkan keuntungan dengan fabricated content. Terus kemudian ada lagi banyak ya ini apa sponsor konten. Jadi ya tentu saja ini berdasarkan pesanan ya. Tadi saya sudah sempat menyerempet ke sana waktu bicara false connection ya. Media-media nasional yang harusnya kita bisa percaya itu ternyata ya sering kita lihat menerima pesanan ya. Ya dia mengorbankan integritasnya karena tekanan dari kelompok yang anti maupun pro pemerintah ya, yang membuat mungkin pemimpin redaksi atau pelaksana pembuat beritanya nggak berdaya ya. Ada lagi yang disebut false contact ya. Jadi false contact itu penyajian informasi yang sebetulnya benar ya, tapi diletakkan di konteks yang salah sehingga menyesatkan atau membentuk opini publik yang salah juga. Gitu. Jadi sebenarnya nggak sepenuhnya bohong, tapi cara penyajiannya itu menyebabkan kesesatan. Ya. Dengan ciri-ciri antara lain informasinya asli, tapi ditempatkan dalam konteks yang salah. Misalkan foto demonstrasi damai 2010
digunakan dalam berita protes yang terjadi di 2024. Ya. Pejabat mengatakan jika tidak ditangani dengan baik, kebijakan ini bisa berdampak buruk. Tapi ditulisnya, pejabat mengakui kebijakan ini berdampak buruk. Itu wartawan ini parah ya kalau di Indonesia ya. Sampai saya ingat Profesor Effendi Ghazali sampai menanggalkan gelar profesornya gara-gara sangat kecewa dengan kelakuan wartawan yang seperti ini ya. Nggak dipanggil profesor nggak apa-apa. Malu soalnya punya murid-murid yang kayak begitu. Eh, ini juga terjadi false contact ya, misalkan menampilkan statistik yang tidak relevan dengan topik yang dibahas. Topiknya apa gitu, tapi data statistiknya nggak ada hubungannya dengan topik itu. Kemudian yang menarik adalah satire ya atau parodi ya. Jadi konten yang dibuat dengan tujuan humor, ironi, ya kayak bayar-bayar polisi itu masuk itu. Jadi sekarang kan seolah lagu itu benar 100% kan. Saya tidak dalam dalam konteks menghakimi atau melarang orang menyanyikan lagu itu ya, tapi sebagai kritik sosial lagu itu juga boleh dong dikritik seperti itu. Ya, jadi jangan mentang-mentang sekarang dia didukung oleh banyak orang terus dianggap seluruh konten dari lagu itu benar. Jadi humor pun, lagu pun itu bisa ada dalam pengkondisian post-truth ya. Jadi kadang-kadang itu ya politisi itu kerjanya kan gitu kan, kayak bercanda gitu. Padahal sebetulnya itu menyesatkan audiens kan. Audiens bisa padahal kelihatannya bercanda, tapi audiens bisa membenci kelompok tertentu dengan candaan itu. Itu masuk satire atau parodi. Jadi mungkin lain waktu kita bisa berdalam ya sampai ke imposter konten, propaganda, error dan seterusnya. Tapi sebagai pemantik diskusi saya kira hari ini cukup lah sampai di sini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya. Mudah-mudahan para mahasiswa bisa terus mendiskusikan dan memperdalam isu-isu seperti ini untuk punya kontribusi ya dalam rangka menyadari post-truth ini sudah lama disampaikan sebagai bagian dari pendidikan digital, tapi sampai sekarang terus-menerus orang memproduksinya. Terima kasih.